kesempatan dimanapun berada, dimanapun ada kesempatan untuk menyampaikan kemampuan, menyampaikan ilmu yang dimilikinya, silakan dipraktekkan dengan kaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mahasiswa. Nah, kali ini bersama saya Runa Angelita dari PAI Kursus kelas E. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Imam Muhyar. Nah, pada hari ini kita akan berbicara kembali seputar pendidikan. Nah, untuk yang pertama mungkin Bapak Imam Muhyar bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan apa yang latar belakangi Bapak Imam Muhyar sendiri untuk terjun di dunia pendidikan. Bisa dijelaskan, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Imam Muhyar. Teman-teman saya selalu berprestasi untuk di pendidikan karena saya juga dibesarkan di lingkungan lembaga pendidikan. Kebetulan saya berada di lingkungan lembaga Muhammadiyah dari TK, MI, Senadia, Muhammadiyah yang berada di satu komplek, sehingga selalu menginspirasi saya di mana dunia pendidikan itu yang pertama memang mengasihkan, yang kedua penuh tantangan, dan yang terakhir ini membuat saya ingin selalu menghidupkan dunia pendidikan adalah di mana orang-orang yang terjun di dunia pendidikan ini oleh Allah selalu diangkat derajatnya, dikayakan dalam bentuk apapun, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk di dunia yang lain. Sama sekali. Nah, terkait pendidikan Pak, kan sekarang nih menurut Bapak bagaimana sih pendidikan di Indonesia ini? Apakah perlu ditingkatkan lagi mungkin dari segi kurikulumnya atau mungkin manajemen pendidikannya? Yang selama ini saya tahu pendidikan di Indonesia dari beberapa kali banyak perubahan dari metode kurikulumnya, dari metode pengajarannya, dari pengalaman belajarnya. Ini yang saya amati bahwa seorang pendidik itu selalu diberikan tantangan untuk selalu bermotivasi dan selalu berinovasi bagaimana mencerdaskan anak-anak dalam generasi yang berbeda-beda, pola kehidupan yang semakin meningkat, pola ekonomi yang meningkat, dan pengaruh lingkungan yang Ya, seperti yang kita lihat ya teman-teman, apalagi di era digital ini, banyak sekali peserta didik, baik di usia anak-anak, remaja, maupun di usia mahasiswa sendiri, banyak sekali yang lebih menyukai gadget daripada membaca buku. Nah, kalau dari Pak Muhyar sendiri, untuk mengatasi murid-murid atau peserta didik yang seperti itu, bagaimana kita seharusnya sebagai seorang guru? ya memang berat dari sisi manapun, wali murid, dari lingkungan, dari guru sendiri, sulit untuk tidak bisa menolak untuk kenyataan bahwa dunia gadget ini anak sangat berpengaruh. Nah, ini sebagian yang bisa kita lakukan adalah kita memanfaatkan gadget ini untuk media belajar dan perlu dibatasi. Dibatasi artinya walaupun kita menggunakan gadget sebagai media belajar, kita tidak terlalu banyak menggunakan gadget sebagai media, sebagian terkecil saja, supaya anak-anak juga banyak terhindar dari radiasi gadget. Ya, terima kasih Pak. Nah, terus kalau untuk dari strategi, tips dan trik dari Bapak sendiri untuk menghadapi tantangan era revolusi seperti saat ini, mungkin bisa juga untuk orang tua harus bagaimana sih ketika di rumah. Kalau di sekolah kan kita mungkin bisa memantau ya dari pendidik. Nah, untuk orang tua kan sendiri di rumah juga harus memantau. Nah, bagaimana nih untuk Bapak Muhyar untuk memberikan edukasi kepada orang tua? Kalau komunikasi dengan wali murid intinya pertama dari
Ini yang bisa kami lakukan karena siang hari itu semuanya sama beraktivitas. Nah, kita menekankan kepada wali murid untuk selalu memberikan kegiatan lebih yang bisa dilakukan di rumah. Kalau pagi jam 7 sampai jam 2 artinya anak di sekolah. Kemudian setelah itu anak kita tekankan untuk bisa les belajar akademik maupun non akademik, bisa les olahraga, bisa renang atau les apapun ya, intinya tidak hanya belajar secara akademik, supaya anak-anak itu hilang keinginannya, mengurangi keinginannya untuk memegang gadget. Ya, jadi sangat perlu sekali ya selain dari bimbingan dari tenaga pendidik ataupun guru, peran orang tua di rumah, keluarga di rumah juga sangat berperan penting dalam proses pendidikan anak atau mungkin penciptaan karakter pada anak. Nah, kalau untuk dari Bapak sendiri, adakah visi misi kepemimpinan yang Bapak miliki untuk mewujudkan pendidikan yang maju? Menurut saya, selama pendidikan ini mencakup dan menguatkan karakter anak serta karakter bangsa, dalam koridor kita tetap dalam ranah tuntunan agama yang kita anut, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita talurkan kepada siswa, dan apa yang diinginkan oleh orang tua masih dalam satu garis yang ingin dicapai. Insya Allah anak-anak ini akan menemukan apa yang diinginkan sesuai dengan cita-cita dan kehidupannya. Terima kasih Pak. Nah, kalau ini mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit saran atau pesan bagi mereka yang ingin terjun ke dalam bidang pendidikan, mungkin kepada mahasiswa seperti saya yang akan terjun ke pendidikan, mungkin ada sedikit saran dari Bapak. Saya sampaikan untuk teman-teman mahasiswa selalu berinovasi, itu akan membangkitkan gairah belajar, baik sebagai calon murid, sebagai mahasiswa saat masih belajar, maupun kepada siswanya sendiri. Karena dengan pembelajarannya selalu menggunakan inovasi terbaru, maka anak-anak akan sangat tertarik dan akan malas untuk belajar dalam bentuk apa. Terima kasih Pak. Nah, sahabat mahasiswa, penting sekali buat kita sebagai calon pendidik, apalagi teman-teman mahasiswa PAI Pendidikan Agama Islam, untuk selalu berinovasi dan kreatif dalam menyampaikan pembelajaran. Untuk apa ya, seperti yang kita alami pada sekarang saat ini, sekarang sudah masuki era 5.0 di mana media digital, bahkan segala informasi bisa diakses di mana saja, kapan saja. Nah, penting sekali buat kita untuk juga mengikuti tantangan itu, juga ikut mengikuti arus globalisasi dan berperan aktif dalam dunia pendidikan. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri untuk profesi capai prestasi pendidikan? Saya terbaik adalah tetap selalu berpengalaman dimanapun ada kesempatan untuk menyampaikan kemampuan, menyampaikan ilmu yang dimilikinya, silakan dipraktekkan dengan kaidah yang dijadikan anak seperti alat praktek, atau jangan dibuat praktek-praktekan, tapi betul-betul telurkan kemampuan yang Anda miliki dimanapun berada untuk sebagai wadah untuk menyampaikan ilmu. Ya, terima kasih Bapak. Nah, teman-teman, sahabat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pondok dan mahasiswa yang lainnya, tentunya nanti bincang singkat terkait pendidikan kita di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi atau era 5.0. Nah, teman-teman jangan lupa untuk selalu semangat beraktivitas, semangat dalam mendidik siswa-siswa kita, peserta didik kita, dan untuk mahasiswa juga untuk tetap semangat dalam belajar
untuk mencapai cita-cita masing-masing dan menjadikan pendidikan di Indonesia ini menjadi pendidikan yang lebih maju, lebih berkembang, dan menjadikan generasi kita menjadi generasi emas, penerus bangsa yang benar-benar bisa dan benar-benar membuat Indonesia menjadi negara yang paling maju. Nah, terima kasih, sekian bincang singkat dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih. Akhiran nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.